Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah olehmu Allah, dan jangan kamu perserikatkan dia dengan satupun. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, serta orang-orang musafir. Dan juga berbuat baik kepada budak-budak yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh lagi sombong, yaitunya orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia pula untuk berbuat bakhil, serta menyembunyikan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan kami menjanjikan kepada orang-orang kafir itu azab yang hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nan kita baca sebantako ialah surah An-Nisa ayat 36-37. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat karunia-Nya alhamdulillah sampai malam kini setidaknya kita masih hidup. Bibuli misalnya lain alhamdulillah. Nah kami apa-apa lain itu. Karena dengan adanya hidup yang masih diberikan kepada kita, itu artinya bahasa lain kita masih diberikan kesempatan atau terutama sekali untuk mengisi tujuan hidup awak sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah sebentar kalau selesai pula kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, laju kijau zikir doa dan sebagainya. Malah kini sedang kita melaksanakan ibadah pula thalabul ilmi, menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu itu adalah ibadah nak tanggung-tanggung lah bukan. Talabul ilmi sa'atan kasaumi yauman. Menuntut ilmu satu saat, kita artikan satu saat ini sama coba puasa sehari. Di selama 30 menit kita baca ramah ibu nak ngabung lagi ya kan. Ada sama jauh sebulan puasa pahala tu. Kemana dicari lagi. Alhamdulillah. Kemudian selawat yang salam itu tidak pernah kita lupa menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan dan selalu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, ayat yang kita baca tadi kita jadikan sebagai landasan cantara sumber dari ceramah malam kini. Bapak Ibu sekalian, amboraso kasapan ape awak kasadoalanya boleh ia kapu boleh kata kapu pakai supakai kita kasadoalanya, di mana kita selalu mengajungkan doa dan tidak pernah bosan awak. Malah tadi sudah sembahyang awak berdoa, Tuhan tutup doa doa itu yang dalam kehidupan sehari-hari awak namakan dengan doa sapujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, agian lambo di dunia itu kebahagiaan, agian lambo di akhirat kebahagiaan, dan hindarkan lambo dari azab api neraka. Aku doa sebentar semua satu ini masuk mulai dari pagi sampai sore, bahkan termasuk malam. Tak ada orang seorang alajunan ingin celaka, ingin selamat. Kau mengalih balapun aja. Kau bertani wa rencak panen. Kau berjalan wa sampai ke tujuan. Kau beranak wa menjadi anak soleh solihah. Kau berusaha wa seiring sejalan. Kau rumah tangga wa sakinah mawadah warahmah. Itu sedoalah. Nah itu kalau wa bolehkan ke dalam cia doa, doa tadi itu jadi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya di waktu awak tawaf doa itu mesti dibaca tu. Sebab kalau kali cie tawafnya 7 kali, ada sadang kali mana banyak baca dua aja. Ada di dunia hasanah, di akhirat hasanah, tanda dari segala api neraka. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, pernah Jawa dilayangkan pada ada ke waktu kia kan, kalau kamu minta hasanah kan yunisado Jawa kete kadang tua muda seluruh umur meminta, bahkan guru-guru di TK ada anak baca doa sampai satu tuanya sarai-rainya baca doa seluruh umur. Kemudian dalam segala situasi baik pagi maupun tengah hari, luhur, asar, maghrib, isya sudah sembahyang, bahkan di dalam doa-doa tertentu, doa dalam puasa itu jadi baca, doa di rayu itu jadi baca, pibalalik segala macam, sunnah dasar kawin, sahado doa tetap ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kok itu lah misalnya mengecek Rabbana atina fid dunya hasanah, wah itu malah saya mampu baca, boleh baca tadi. Cuma nak ditanya ke dawak ini, sebanyak tu orang nama minta hasanah pagi, tengah hari, sore, malam, seluruh umur, tapi tidak sebanyak tu orang nama mendapatkan. Aku masalah. Sebanyak tu orang nama minta, tapi tidak sebanyak tu orang nama mendapatkan. Abang itu sebab tumbuh di Manggaleh barunya namanya hasanah. Kalau menabu kok tumbuh di berjalan sampai ke tujuan, kok tumbuh pasar sampai pasar tadi, kok tumbuh pitaruh selamat pitaruh tadi. Tapi nyatonya di dalam kehidupan anak lalui kau ada pitaruh nanda sampai selamat pitaruh tadi. Ada pasar nak sampai pasar tadi. Kau nak mengalih ada rugi. Kau nak petani panen, tak selalu hasil panen tadi raya, tak selalu hasil panen tadi sesuai yang diinginkan. Malah sebaliknya, mengalih rugi, panen makan dan mancing, tak sampai ke tujuan, malah balik pulang balik jalan lalu tua lalu rusak segala macam. Jadi macam-macam meminta boleh kasih doalanya, tapi lain kau dapat indah tu tak satu orang. Abang begitu. Sebab apa ibu hadirin, duduknya raiko. Kita sebagai hamba, ia tugas kita meminta. Ia kana budu, wa ia kana sa'in. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau lah aku meminta. Itu tugas awak.
Tapi apakah setiap gayung dia dapat sabui, tiap kata kau dapat jawab, tiap kandak kau dimulia, tiap pinta kau dibalaku, itulah Allah punya urusan. Allah punya urusan. Dan tak mungkin pula sekali kilik sekali patuh. Sekali minta sekali diagih. Sebab kecil Nabi awak kalau sekali kilik minta sekali diagih, sombong manusia dia jadi. Amat tu ikut minta lo ke Allah, sombong manusia tu jadi. Jadi Allah lah yang paling tahu bila patut diagih, bila patut dikabulkan doa awak tadi. Nah, namun demikian, nyo ada kunci-kuncinya pada niku yang hormati. Kecil Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi, sesuai dengan diajarkan di Rasul kebagai apa? Apakah orang tu dapat denyo hasanah atau indah? Di samping nyoba ibadah, ia kena abudu. Ada syarat cialai. Apa tu? Banyak kawan. Banyak kawan. Ayo sulilah awak memaknakan banyak kawan itu dakik kepada mendapatkan hasanah. Mari kita kupas apa ada ni. Ia kau bantu kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dalam hidup itu murah dapat awak kalau kawan awak banyak. Sebab ada orang yang murah atau pak kawannya di dalam hidup, ada orang tak suka kawan. Habis itu. Dalam istilah kehidupan sehari-hari kan aja tu. Datanglah ke rumah yo, kecil ke kawannya. Pintu apa terbuka 24 jam. Berarti kan tak ada pernah bunyi gitu. Kalau 24 jam tu dari pagi sampai pagi. Itu kan istilahnya. Tak mungkin orang datang ke rumah awak pukul 2 piring malam, tak mungkin. Cuma itu istilah pintu apa terbuka 24 jam. Kalau kalau lagi kawan tu di rumah aja belum malu leh. Anggap salah rumah seorang. Itu kan istilah. Kalau katanya saya masuk bilik awak, katanya saya masuk bilik itu awak, katanya saya pergi ke dapur awak, tentu tak akan mungkin. Itu kan istilah. Tapi secara umum Pak, ada kawan-kawan kita kok senangnya kalau rumahnya dikunjungi. Artinya senangnya menerima tamu, makin banyak tamu makin senang, makin didatangi makin senang. Itu sudah Pak. Siapa terbuka pintu tadi, tidak pandang bulu sia saja nak datang ke rumahnya menjadi tamu senang. Di mana awak membaca bahasanya bersenang menerima tamu, tentu dari tampilannya, dari mukanya dan jalih mana manis menyambi awak, nampak tabayang di wajahnya tu senangnya menyambi awak. Diletaknya air, dionyoknya kue, tiba patut tiba makan, tak boleh parinya sebelum makan. Padahal datang yang ketiga kok. Tapi nampak dia senang menerima tamu tadi. Kecil Nabi awak Pak Dinku yang hormati, tanda-tanda orang sana menemui tamu itu adalah it'am dhaif. Nyo segera membiarkan makanan, membiarkan minuman untuk orang tamu tadi. Sudah mutar 3 patah. Sebentar ayo mau kelakar. Tunggu air pukul sekali. Basi gigi aja bahas supaya air itu nak diminum. Basi gigi bahas supaya mangkuat tadi nak dimakan. Lo mangkuat kali lo kena. Basi gigi aja juga awak. Itu nampak dia. Lalu otaknya tu ramah ban ke sana hati awak. Tu basuh dia apa itu? Tapi sebaliknya ada lu basuh cecek. Malih rumah itu dipanjang kawan. Bahkan kadang saya terdengar tiba lagi terdengar awak kara coba bagai macam tu. Dan nampak di forum mukonya tu ada semacam kekurang senangan menyambut. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa kalau awak memang ingin
banyak kawan, karena banyak kawan itu adalah kunci untuk mendapatkan hasanah. Itu dua je Nabi. Berapa? Dua. Pertama, tadawau yang ibadah. Hendaklah kita saling tahadau, saling memberi hadiah. Tahadau. Aku sebenarnya libago kita orang Minangkabau, adik bahasa ini syarat bahasa kitabullah, lawak praktekkan tahadau bersama. Bawa praktekkannya. Ada satu undang-undang tak tertulis kan. Tapi lawak praktekkan di tangan ini. Kalau orang Minang kau kan nyotigo au falsafah kehidupannya Pak. Mati go au pasurau palapau pagurau. Ada itu. Nah, itu identitas orang Minang siapa tu? Nyo pasti pasurau. Kemudian palapau pagurau. Pagurau kau pakaran. Nah, dia kata bagurau di lapau. Akulah menjadi suatu trending di dalam kehidupan. Pertama, sianan majak minum nyobain. Itu pasti itu sama itu. Sianan majak minum nyolari dulu. Dah itu dah. Sianan majak minum nyobain. Bayi apa maupun ibu pergi pasang kalau tupek beri pasang sianan majak mesti nyobain. Dan waktu membayarkan minum kawan tadi apa dia ibu? Tidak mengerutu akalang sana. Nah, bahkan bukan hanya sadang di itu saja Pak. Siana majak minum nyobaia. Ada tambah cile. Siana lebih dulu kedua nyobaia. Nah, itu secara umum. Nah, ketika minum kawan wak bayakan, itu kawan yang dibayakan tadi nyelah mulai berjalan kepada itu. Bila lo dan bisa membayarkan minumnya. Sehingga terjadi tahadau, saling memberi hadiah. Mau yakin apa ibu bantu itu? Datang wak ke rumahnya. Itulah pasti tak ayah. Anak nak bawa tadi, cucu nak bawa tadi. Aku pulang aku belajar PT aja. Aku belajar sama aku aja. Kan begitu. Dia itu 10.000. Dah waktu perlu terkenal tu bilonya membawa cucunya ke rumah awak atau ni ada. Kalau kadang-kadang dia give teacher nanti, biarlah. Biar kek menyimpan pada hilang tu kan ada orang itu besoknya. Barang lagi fikir amat tadi, dia cari ayah kan. Kira satu, bila ayah nyimpan pada hilang, pakai dalam kalau. Kan itu. Itulah niat saya. Kan bisa je cik macam itu tu. Tapi poin awak nak itu tu. Poin awak adalah hadiah tadi. Kan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, memang ada je cik itu namanya mencakau bilalang sambil menyiam itu sambil menyanyi. Kalau pergi ke tempat kawan, kau undang mendoa, kau hari bayar bulan bayar kan undang ambil sambal melama, sayur melama, diundang ke taka, dipanggil dia orang siap surang. Orang siap, kau kadangnya kan ada jonan orang siap gaji surang. Bawa cucu, Ustaz pun nak nanya dia nak kan? Ada bawa cucu, pasca makan dia ambil nasi dewa, dia ambil nasi di cucu. Jangan biar nasi dawak, biar sabar dawak. Dia cucu, awak lo biar sabar. Cuma ditanya ke cucu dulu. Walaupun awak tanya ke cucu, jawabnya asal dia beli. Ada ayam. Ada ayam. Itu 3 mayon disebut boleh. Ada biarlah ayam tadi dilepong kalau dos kan. Ada giginya di cucu. Pada ke, itu dia malai aku yang. Beri. Itu tadi itu lah rasa bawa. Lalu bawa. Tadi aku dia lepok do kalau itu. Pada juru ke, itulah malai saja biar kena. Mari. Jadilah sampai ke dia semacam karya lu kecil cucu. Kesudahnya awak makan lalimu potong sama awak. Lalimu potong sama cucu juga puas makan dengan itu. Bertanya lu kan salah. Tunjuk iko cucu be malu tu pasolo ama dia. Kan itu. Ajik dia ada sana itu. Terus salahnya termasuk cerdas namanya. Termasuk cerdas.
Babuku ndak berkasar, mau deh ndak berbuku walaupun nampak dia jauh. Kan begitu. Jadi apa ibu? Balik awak ke dasar dia. Dengan tadahap saling memberi hadiah bentuk tadi, itu akan terjadi hubungan yang baik. Jangan ditanya ke orang segala macam awak nak berada dalam masjid saja kan. Ketika ada sesuatu yang diberikan oleh orang kawak berupa benda atau berupa kelapangan dan kesenangan, awak sampai kurang, pasti terima kasih. Makasih ibu, makasih pak, makasih mak, kan seperti itu. Tak ada orang kau terumpama ni lah teriak dia kasih banyak dia kan. Kau terumpanya tak kenal awak biar orang pasti awak terima kasih. Artinya apa? Nyebiko pak, kita disuruh oleh Allah berdoa. Di dalam sebuah keterangan Nabi kita mengatakan, bahwa kau sampai seranca-ranca mati di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Dia kau mati je lah, tapi di Masjid Haram atau di Makkah. Kau mati je lah, tapi di Masjid Nabawi atau di Madinah. Diselidiki, ternyata tertumpu kepada kiat pelajaran apa itu? Orang menyolatkan pasti banyak. Beribu orang bayar mati di Makkah, mati di Madinah. Ajalah bayar dia. Salah satu di antara keuntungan kalau solatnya telah banyak, jangankan beribu bantuan di Madinah, beribu bantuan di Makkah, sampai 2 orang saja ikut menyolatkan awak. Biar awak di kampung di bawah awak tidak mohon. Sampai 2 orang menyolatkan awak, tu 99% doa orang sembahyang tadi dikabulkan. Di antara doanya apa? Allahumma fillah, Allahumma fillah. Ya Allah, ampuni dia. Kalau di Mekah orang sembahyang itu aku tidak main bagiku menyembahyang. Apabila supaya banyak orang menyembahyang awak, kuncinya nanti banyaklah kawan. Sungguh seluruh orang awak tinggalkan merasa kehilangan, dakiknya mampir jauh aja datang. Udah sedang kerajunya tinggal, sedang sibuknya latihan sibuknya. Kasatu menyembahyang sian kawan nasi desa dia pernah dulu membayar makan ketupin di pasar itu tekanan. Jadi makin banyak orang menyolatkan awak, itu makin terkabul doa awak. Apalagi di Makkah Madinah kan itu kasih. Makanya Pak, kalau dapat awak tetangga masjid kau nan jenazah awak disolatkan di masjid, ambil awak tu. Kalau jadi mandikan pukul 1 pukul 10 disolatkan sudah zohor banyak lah. Tapi nak jaleh poin sebenarnya poin, makin banyak orang yang menyolatkan, itulah pasti didasari dengan makin banyak kawannya semua ini. Sebab biasanya Pak Ibu, kalau ada orang tua batanya siainya nasawananya, atau cari saja di waktunya sakit dan meninggal. Ada orang sakit dirawat di rumah sakit 3 hari, dirawat 26 beliau tu orang tiba cari. Baru tu balik. Dulu zaman itu kau tu, sauto orang itu. Sego 5 manik lagu kayu. Roti apa sabilia. Susu Indomie mungkin bagus dia mengalir susu Indomie. Apa dona sakit kau? Jangan makan ketupat makan 5 oleh minum air saja balalun di sudut pipi aja pipet. Apa ketupat lah ya banyak timbul bang. Akibatnya nan mau nyian sakit tambah buat nan sakit tambah kuih. Tambah kira kuih mau nyian kau sakit. Pertama nyian ini yang dia baru menonton video. Apa kau banyak orang timbul? Itulah dia sesungguhnya. Di waktunya sakit leisan timbul menjadi. Itu pengaruh pergaulannya. Di masa kecil dia kalau berurang aku tibu patah tubuh lebar ganti rapi berjalian. Sementara kawan sebelah langau saya tak ikut. Sijak ke sijak kau siap bininya. Kau malah tiang bini lama. Adina itulah ujian siapa sesungguhnya dia. Termasuk ada kedua waktunya mani
meninggal. Baik pergaulan. Makin banyak orang pasti mendoakannya. Nah, datang awak disuruh ada Nabi kalau mencari orang sakit, doakannya, agiakannya orang pasian. Sakit, dadu apa dia terasuk. Dapat orang kayak berdua itu duanya balik. Akan itu kalau mencari orang sakit mah. Dak dia kabar buru ada sakit. Kau diri kau agak boleh terasuk. Itu awayo mah ada kayak rumah usaha baiknya. Atau bakal buang lah. Jadi Pak Ibu, kuncinya bergaul. Makanya betul berkecil oleh Nabi tadi, oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau ingin mendapatkan hasanah tanam di dunia sama di akhirat, kuncinya adalah banyak kawan. Nah Bapak Ibu hadirin, di samping beribadah kepada Allah, banyak kawan. Nah ayat Nabi baca tadi mewakili itu Pak. Pertama adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah. Jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Salat yang rajin, baca Quran yang rajin, zikir yang rajin. Asal terang orang azan di masjid, hujan payuangnya, kalam basenternya. Tak ada cerita tak adil. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Betul-betul berusaha setiap saat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebab ada je orang beribadah kau tak dihati Pak. Ada je beribadah kau tak dihati. Siapa orang yang beribadah kau tak dihati? Dia masih alfa talai kurang melaksanakan ibadah karena syu'unid dunia, karena urusan dunia. Kalau orang yang ibadahnya di hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perhatikan dulu. Nabi dua solat, siap solat sama apa dia? Takwa, seperti yang ketek lain. Terus kan lain. Ini kan. Jadi orang yang ibadah, nyebutnya takwi lo tak beribadah, cuma talai. Nya takwi lah ibadah cuma lalai. Termasuk lain fawailul lil musallin kalau abakan ke solat. Jadi murahnya Pak. Wala tusyriku bi, syirik kau ada yang jali ada yang khafi. Kalau yang jalinya betul-betul di sampingnya Allah nyembah patung, itulah jalinya tu. Yang khafinya ada belum. Tagadu menyembah Allah kau dia kan urusan dunia. Itulah khafi. Bayang-bayang lepas, bayang ada yang sentaling tanggung kau. Itulah khafi. Itu cerita. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, ujian-ujian Pak serupa itu pasti datanglah. Bawa sungguh-sungguh melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Mari kita menakwa atau menunduk kepada dada kita masing-masing. Apakah kita di dalam beribadah kepada Allah, dalam bersolat, dalam bersedekah, dalam berpuasa, dan amal-amal sosial lainnya, apakah sudah betul-betul ikhlas karena Allah? Masalahnya bisa menguji. Mungkin sudah ikhlas, cuma lebih dikuatkan lagi. Awak nanda di dalam saji buat tanya, mana rancak solat awak seorang di waktu solat awak berjamaah? Rata-rata menjawab rancak solat jamaah. Betul. Tapi kalau untuk menguji keikhlasan, selagi solat jamaah masih elok rancak terasa jauh semayang surang, maka keikhlasan awak masih perlu dipertanyakan. Maknanya kalau solat jamaah sudah mulai tergantung kepada imam. Kalau semayang surang, itu pada awak sendiri. Tas semayang surangnya kulu nantina salah. Itu kan ada lama rasai kulu nantina. Semayang luhur sendirinya bentuk acamnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah Pak hanya mencontohkan saja satu kali cuma sembahyang Isya, sembahyang wajib seorang mulai pukul 8 sudah harus balik. Berapa mau sembahyang 9, 10 sore 3 jam hanya sholat Isya. Apa ibu awalan dalam masjid sembahyang Isya sudah mulai pukul berapa sudah kebal. Mulai pukul 8 sudah 8 dan 5 8 dan 10 lah masuk doa segala macam. Nabi mulai pukul 8 sudah harus balik seorang. Kalau dua ketua imam kalau boleh itu lah.
Jadi mesti tak kali mengenal. Kan Pak pengurus membana ini. Jadi undang juga yang data lokal itu. Lah hampir kudu ada sudah semai tahun betul. Nabi kenapa begitu? Karena ketika dia sholat sendirian, dia cuma mikirkan diri. Bacanya lah ayat panjang-panjang. Fatihah itu jadi. Nah menurut riwayat kita baca rakaat pertama ayat dibaca oleh Nabi Ali Imran dengan fasih sampai selesai surah Ali Imran. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Nah itu maksud saya sampai habis. Dewa aja ke sampai biar patah pelur kan begitu ya. Nah, jadi Bapak, apakah sholat sendirian awak dengan sholat jamaah awak lebih rancak sholat jamaah pada sholat sendirian? Maka tingkat keikhlasan awak dalam melaksanakan ibadah masih perlu kita tingkatkan keikhlasannya. Wa'budullah, sembahlah Allah betul-betul ikhlas karena Allah dan jangan sampai diembel-embel oleh lain. Ambo rasul kalau nikola karayoka. Kemudian yang kedua, supaya capek dapat doa tadi itu, berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Aku Bapak Ibu sekalian, kalau awak terjemahkan ke dalam bahasa awak, ihsan kau kurang elok. Kau adalah sebuah penilaian atau label nan diagiakan orang banyak kebagai awak. Apakah awak disebut orang elok atau awak disebut dengan orang jahat? Itu kuncinya adalah berbuat ihsan, berbuat baik kalau dalam bahasa awak. Kasihan saja berbuat baik. Nah, konon tadi makanya Nabi kita menyebutkan Ali menyebutkan makin banyak kawan makin dekat awak kepada keselamatan. Pertama adalah kepada kedua orang tua. Nah, memang paling detail tadi. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baik. Tentu ndak ada kita ndak ada orang tua. Ada nama Jawa orang tua boleh meninggal ya. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Karena antara anak dengan orang tua selamanya hubungan itu tidak akan pernah putus. Ada empat macam cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, mendoakannya. Yang kedua, menziarahi kuburnya. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan kawan-kawannya yang masih hidup seolah-olahnya tetap hidup. Yang keempat, meneruskan bengkalainya. Dalam meneruskan bengkalainya kok termasuklah ada sedekah sekarang simin tu orang adonan bersedekah cie basi sebatang basi tu orang saja kan permohonan bang itu termasuk berbuat baik pada orang tua kita walaupun dia sudah meninggal. Jadi tidak putus, tidak akan pernah putus. Apalagi bagi nan orang tuanya masih itu. Kunolah kunon masih hidup orang tuanya. Sebab apa? Panik je lah sembahyang, panik je lah beribadah segala macam. Tapi kalau rakyat nak dia acuhkan, nak masuk aja, tak masuk aja. Orang kaya nak dicari, orang kaya nak dipelihara, orang kaya nak dia makan segala macam, maka itu akan mengganggu kepada wa'budullah, kepada yang kita sembah Allah tadi. Jadi orang tua itulah segala-galanya. Sebab Bapak Ibu yang berbahagia, doa orang tua kepada anak, doa anak kepada orang tua itu dah langsung. Sekali apa yang sampaikan dalam naskah Bapak? Baab ya, kalau ada orang tua di waktu nyoketek dulu, nyo nak dia acun dah gaya. Sebab kewajiban orang tua anak tu kan tiga. Bagi ilmu, bagi ilmu menikahkan. Anak tiga ko diletakkan di atas satu landasan, bagi makan. Sementara orang tuanya kurang bertanggung jawab. Makan kadang dia kadang indah, sekolah kadang indah. Aku jodoh lah mamanya lah adik-adik lah orang lain jadi nampak tak tahu menau. Ada tak supaya itu? Ada kalau kadang anak wak mantui abah tu. Saya akan menjawab seperti ini.
ketika ada orang tua yang tidak bertanggung jawab, nah itu salah maksudnya. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Nyo harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Allah lah yang bagian azab. Anak walau bagaimanapun orang tuanya, yang orang tuanya tetap adalah orang tuanya. Jadi kelakuan apa, perbuatan bapak kepada anak tidak mempengaruhi kewajiban anak terhadap orang tua. Artinya apa? Jam berdua mazak orang tua aja Allah. Nanjaleh utang dibayar, piutang diterima. Karena orang tua itu tidak bertanggung jawab, dia akan menerima azab dari Allah. Cuman bapak dan ibu, man la yarham la yarham. Siapa yang tidak pernah menanam kasih sayang, maka dia juga tidak akan menuai kasih sayang. Itu Nabi yang wajarkan. Kalau anak tidak disayang sejak dari ketek, walau buat bayi, nak kawat sangke awak tu, tapi nak kasih sayang tu sulit mendapat darinya. Kenapa? Karena tidak doa tanam, siapa tidak doa panen. Malayar ablayah. Siapa yang tidak pernah menanam tidak akan pernah menuai. Siapa yang tidak penyayang tidak akan disayangi. Nah, itu tidak akan pakai cek itu. Jadi kadang jo secara gamblang awak dapat menyampaikan, apabila kita ketemu dengan anak-anak yang kurang menghormati orang tuanya, yo dengan maaf terpaksa awak tidak langsung menyalahkan anak itu. Lain padi ko ditanam sejak seisu tentu. Nah, kalau ditanam padi pasti menuai awak. Ada dekat rumah saya di Padang Panjang, anakku berhasil. Dia makan, dikirimnya pitin untuk makan yang duanya. Tapi kurangnya cingkongnya. Ambo telusurilah, masya Allah. Ternyata bapak ibu, memang anakku sejak dari ketek kelas 3 SD lah usia di rumah. Barang kiamat, paisan apa? Bla 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 bla. Akhirnya sampai merantau ke Australia, berhasil. Jadi orang berhasil. Karena nyodek marasain, tinggal orang awak di sini, dilapor nasi semua macam, semua berhasilnya. Dan pernah ketemu jambok. Bagaimanapun orang tuamu tetap kewajiban. Iya Ustaz, awak dia berkirim pulang. Tapi nampak dia boh, tidak begitu nyangkui. Bapak nak nyangkui, iya dia tak ada tanam, tentu tidak menuai. Maka dia betul dia. Asalnya dibawa ke situ. Tapi sebaliknya awak saksikan tentang kehidupan, ia mana sayang orang tuanya, ia mananya cium orang tuanya, bahkan diumrohkannya, bahkan dihajikannya. Awak selidiki, ternyata memang padi buatan nak jatuh. Padi buatan. Bahkan ada yang na'udzubillah, sudahlah memodal indah, segala macam indah. Apa tuntut dia kanak? Kirim dari itu. Iyo dia tu memodal itu. Kan gitu. Jadi aku memang sangat unik. Pulang kawat lah bapak dan ibu. Dan jale selagi nyawa masih di kandungan badan, awak aduk tanamlah padi-padi. Tanamlah tulik-tulik nan lama, insyaallah awak akan panen itu nanti. Karena bagaimanapun anak pasti tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Karena itu kewajiban yang betul-betul di dalam agama, wajib bagi anak menghormati orang tua. Nah, setelah orang tua saling tidak orang tua saja, wabidil qurba, karib karabai, berbuat baik kepada karib karabai. Nah, kalau seandainya awak baca karib karabai, Pak, maka karib kerabat utama itu adalah saudara tali darah, jo adik, jo kakak. Aku yang tidak ada cerita. Laisa alaikum junahun an takula fi baiti akhihi. Kalau beradik kakak, tidak ada dosa kamu makan di rumah adikmu, dan tidak ada dosa adikmu makan di rumah kamu. Karena awak cie dua cie ayah, atau cie ayah saja atau cie dua saja. Sama tu. Itu yang utama. Nah, kalau lah jo adik kakak kalau bagalintang itulah na'udzubillah. Sebab silaturahim itu dengan orang kau dulu patah. Silaturahim, hubungan rahim. Apa kasihnya itu? Hubungan yang disebabkan keluar dari satu rahim. Kan dia kakak maksudnya. Itu wajib. Fal yasjid rahim. Jadi itu dulu. Nah, kalau hubungan dia kakak, dosamu tidak ada jika kamu makan di rumah adikmu. Itu agama, Pak. Menumpang adik awak tu pulangnya ke kampung, dia merantau ke Jakarta, di rumah awaknya seminggu, bertiga beranak. Dah je apanya. Mungkin dari sana hari Senayan kau lihat Jakarta lainnya anak anggota lah dari Padoma.
Ayat dawa adanya itu salah walau yang seperti 3 kali sani barakang dia serah Allah dah bunyi itu. Sebabnya ada dan sebaliknya ketika kita ke Jakarta demikian datang lawa rapi beranak di sini di situ lah hari kompromi ada dan besok pulang tiket ada balik pandang cek dah tiket tidak ada itu sudah dalam hari dah sekoma batiko kali barang ada lagi dah begitu sebab agama mengajarkan hak awak ada di nyok hak ini ada di awak itu namanya silaturahim. Adi terutamanya adalah dengan karib kerabat dulu. Nah setelah karib kerabat, bapak dan ibu yang hormati, wal yatama dengan anak-anak yatim. Nah, aku pernah menguraikan di masaji juga, kalau sabut anak yatim, dewa kadang-kadang kan masih berbeda di dalam pemikiran awak. Sebab seketika ditanyakan Nabi wal yatim, apa itu yatim? Nabi menjawab, al yatimu abuhu mata, anak yatim itu yang bapaknya meninggal. Berarti kalau imam amahnya meninggal, itu yatim lah. Nah, piatu lewat namanya kan begitu. Nan sawananya bu, kok kaji kami jawab ada tuh teman gua orang banyak dulu dibui. Setiap hukum itu ada namanya konstitusi. Maksud agama mengeluarkan hukum itu apa? Atau terpaksa dicari kapan? Ketika orang bertanyakan Nabi menjawab sesuai suasana Arab. Mahwal yatim, al yatim abuhu mata. Yatim adalah yang bapaknya meninggal. Sesuananya di Arab. Kalau di Arab, ibu kau di rumah saja. Menyusuan anak, mengamai rumah, memasak, buat sabar. Nan bakureh kalau api mencari apa? Jadi kalau bapak kau yang meninggal, tidak ada nang mencari makanan lain. Itulah nama jadi tanggung jawab kaum muslimin, itu asalnya. Nah kalau kembali ke kampung awak dipakai nama itu tidak muanya. Bakal kampung awak serba-serbi. Aduh badu mencari, induknya mencari, apanya mencari. Malah aduh yang sebagainya induk nama kureh. Pak Puyuh saja. Pak Puyuh itu yang namanya anak saya di rumahnya. Nama kureh dia kerja ke bawah. Makanya definisi itu sebenarnya arah konstitusinya arah agama adalah anak yatim adalah yang jika orang tuanya meninggal tidak ada negara bagian makannya lain. Habis itu makanya bagi kita malah kalau ditanya anak kalau mati salah seorang harus mati salah seorang sian ancak mati dah. Kalau dia buat biaya mati. Tidak boleh. Bagi itu sebab kalau ayahnya mati dia tetap ada hidup. Ini tidak akan bisa dari induk. Tapi kalau induk ada meninggal, ayah aku mencari ini kecuali ibu yang ada sana. Dia pun ibu ganti kan. Makanya apa ibu? Ambo mantang harus sama saya. Tapi walaupun ambo mantang harus banyak teman contoh untuk lagi. Insya Allah bukan ibu anak ibu terus rencana kalimatnya gini. Nah, ada dokter sedang spesialis ini. Tapi sulit membayangkan. Sabab kalau baca itu, kalau mau lakukan bantuan yang terkultur di kampung awak, terjadi apa ya? Pas itu meninggal, bantah sekali menyambut apa ibu. Nah, tapi bapak ajaran Islam tidak seperti itu. Anak mutlak tanggung jawab orang lain. Orang lain diskusi ayah. Karena di kampung awak berbeda kulturnya, makanya ketika membagi jatah anak yatim, semua cepat. Dan ibunya meninggal, dan bapaknya meninggal. Cuman di situ ada kewajiban awak bersama-sama. Apa itu? Menegur ayahnya agar tetap bertanggung jawab kepada anak. Kalau tidak terhadap ayah, tadi ya setelah orang itu memayang itu harus ditegur. Aku keputusan majelis ulama aku di Sumatera Barat. Setiap ayah yang istrinya meninggal, anak adalah kewajiban anda. Tidak ada cerita. Ya kali wajibnya mau cerita sekali bulan, waktu sekali setahun cerita. Bukan begitu. Besarkan anak itu. Sampai api itulah kira. Sebab kewajiban orang tua terhadap anak itu bagi nama, bagi ilmu dan mencarikan jodoh. Harus selesai. Jadi bapak ibu hadirin, aku anak yatim. Kemudian orang-orang miskin, itulah sama tahu yang hidupnya susah dan payah. Dekati itu. Kemudian tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat siapa? Tetangga rakyat rumah. Kecil Nabi kalau buat gulai banyak kuahnya. Aku nanya kuah banyak, dapat dibagi sama lah. Aku pakak baru aku dek bau radang, saya ini nak melompek ke soalan. Tak boleh tak?
Alangan Musa nak sebelah. Kemudian tetangga jauh, bantu ambo, Buya Lizarko, Ustaz Lizarko, tetangga jauh di gua. Awak lah kata awak lah pada kepi. Cik tinggal sikut cik tinggal banyak tetangga jauh. Apa caranya? Ya bantu kini kan dia datang kembali kau. Dia tunggu jauh saya semua macam bisa dia tu tetangga jauh. Umpamu, umpamu tetangga jauh namanya. Jadi kenalan kita tapi nya di Kalimantan. Kenalan kita tapi nya di Palembang. Itu tetangga jauh. Orang Palembang kan banyak, tapi nak kata ada orang-orangnya. Hanya orang awak, tapi merantau ke situ tu namanya tetangga jauh. Ada waktu tu, beliau ke situ singgah ke rumahnya. Deh, kadangnya tileh. Wa sahibul jambi dan teman sejawat. Setawa semua kadang. Sama kerajo, sama sekolah, sama sailir, sama dia. Wa benis sabil, orang-orang musafir. Artinya orang-orang terlantar. Nyolun makan lewat dia makan palu sekian. Kemudian kalau di zaman Nabi masih ada budak-budak keluar tak ada budak yang dimiliki. Nah, biasanya orang juga kurang pergaulan kok Pak. Karena apa? Mukhtalam fakuro, karena angku dan sombong. Siapa angku dan sombong tu orang yang kikir dan mengajak manusia pula kepada kikir. Jadi biasanya orang hendak mau tamu, dan jarang bergaul, dek pilih sebenarnya teman. Padahal sebenarnya kalau awak ringan tangan, murah magi, kadang dapat ikan tu lebih kadang pada umpan nanti capai. Nyo dia aja ada minum teh manis sekali. Besok tiba di Bukit Tinggi di Simpang Raya makan wak dia bawa. Kan kadang tu. Cuman dia awak nak bagi teh manis, itu Bukit Tinggi mau jadi kadang-kadang ikan dapat pada umpan nanti sama kan. Intinya bapak dan ibu yang hormati pamurah. Makanya pertama saling memberi hadiah, yang kedua zur ila baiti, kunjungi rumahnya. Itu akan membuat kawan doa menjadi banyak dan ujung-ujungnya hidup itu akan menjadi sangat. Itu bapak dan ibu yang berbahagia, pas kajian selesai ke Solo ke Padang Subuh timur situ hari pagi, dewa katu Isa dalam masuk maka mengaji langsung balik. Tiba di Padang Subuh tinggal sebentar ke rumah Pak Ustaz, dewa katu dalam masuk siang agak langsung azan. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.